Yesus Kristus, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Saat ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan dengan singkat dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian: ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga mengingat dia." Kita akan merenungkan dengan tema yaitu perempuan yang dikenang baik sepanjang masa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang dilakukan Maria dalam teks kita ini, yang dimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa perbuatan baik yang dilakukannya akan dikenang sepanjang masa? Yang pertama, Maria telah memberikan pelayanan yang tepat waktu. Mengapa dikatakan tepat waktu? Karena apa yang dilakukan Maria ketika itu adalah suatu kesempatan akhir di mana Tuhan Yesus berada di Betania, di sebuah rumah dalam pembacaan kita, dan mereka makan bersama-sama. Dan Maria mengambil minyak narwastu yang mahal dan menuangkannya di atas kepala Yesus sebagai satu pengurapan, suatu penghormatan kepada Tuhan Yesus ketika itu. Dan ini adalah suatu pelayanan yang dilakukannya pada waktu yang tepat. Saudara, pelayanan yang tepat waktu akan tepat guna dan tepat sasaran. Yang kedua, Maria memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam sesuatu yang dilakukan, betapa pentingnya memperhitungkan sebuah kualitas yang dilakukan. Dan sebuah kualitas pelayanan yang terbaik, di sana ada sebuah pengorbanan. Saudara, di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa minyak yang mahal itu dapat dijual dengan 300 dinar lebih. Itulah yang membuat murid-murid Yesus menjadi gusar. Ini mereka berpikir suatu pemborosan. Tetapi Yesus mengatakan, biarkan dia melakukannya. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Maria. Yang ketiga, Maria memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas. Dalam pelayanan ini kita dapat melihat sebuah pelayanan yang tulus dan ikhlas. Orang-orang mengatakan kepada Maria bahwa apa yang dilakukannya ini sebuah pemborosan karena dengan adanya minyak yang mahal itu. Namun Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukannya. Ini suatu perbuatan yang baik, mempersiapkan penguburanku. Dan ini menunjukkan bahwa Maria dapat melakukannya, menuang minyak itu dengan memecahkan leher botol itu, karena sebuah ketulusan dan keikhlasan yang dilakukannya tanpa memperhitungkan apapun dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan penting adalah bagaimana Maria dapat melakukan pelayanan yang terpuji di hadapan Tuhan Yesus yang dikatakan dapat dikenang sepanjang waktu. Yang pertama,
karena Maria melakukannya atas dasar kasihnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Maria merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya didasarkannya pula atas kasihnya kepada Tuhan Yesus yang sungguh dalam kehidupannya. Yang kedua, apa yang melandasi pelayanan yang tepat waktu, yang berkualitas, dan yang tulus ikhlas adalah hati yang memiliki kepekaan. Maria memiliki kepekaan dalam hidupnya. Dia dapat melihat situasi yang tepat itu. Dan itu berbicara tentang sebuah kepekaan hati melihat sebuah keadaan. Ini berbicara tentang situasi yang dimana Maria bertindak dalam kehidupannya dengan tepat waktu. Dan yang ketiga, Maria dapat melakukan sebuah perbuatan baik yang dikenang sepanjang masa karena dia memiliki hati yang bijaksana. Saudara, dalam kehidupan Maria, di satu kesempatan yang lain, Maria pernah mendapatkan pujian terbaik dari Yesus. Ketika satu kali Yesus datang di rumah Maria, dan di sana Yesus mengajar, dikatakan Maria duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan ini adalah sebuah pilihan yang terbaik dalam kehidupan Maria. Sekalipun waktu itu Marta menjadi marah dan memprotes hal itu, tapi Yesus membela Maria. Demikian juga dalam pelayanan Maria kepada pengurapan Yesus, diprotes oleh para murid-murid, dan dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mereka sangat marah kepada Maria karena pelayanan yang dilakukannya itu. Namun Yesus membela pelayanan Maria. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan pelayanan kita selama ini? Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan Yesus. Ada sebuah ilustrasi yang saya akan ceritakan. Suatu kisah nyata. Di suatu kesempatan seorang suami istri yang tur ke tanah perjanjian. Singkat cerita, hal yang tak terduga terjadi dalam kehidupan mereka, di mana tiba-tiba istri seorang bapak terkena dengan serangan jantung dan akhirnya meninggal. Kemudian dibicarakan dan mendapatkan nasihat dari pihak pemerintah Israel bahwa mereka dapat mengembalikan mayatnya ke Indonesia atau dapat menguburkannya pula di tanah perjanjian. Tetapi waktu itu suaminya berkeras mengatakan, pokoknya saya akan membawa pulang. Sekalipun orang-orang menasihati bahwa jika dibawa pulang itu bisa menelan biaya ratusan juta. Tetapi jika dia tinggal di tanah Israel untuk dikuburkan, itu akan mengurangi biaya. Tetapi dia katakan, suaminya mengatakan, berapapun harganya saya akan membawanya pulang. Orang mulai berpikir mungkin bapak ini seorang yang sangat cinta karena cintanya kepada istrinya. Dia nekat membawa istrinya pulang ke Indonesia. Lalu kemudian orang bertanya, apakah kamu sangat mencintai istrimu sehingga engkau dapat membawanya dan nekat membawanya ke Indonesia? Yang mengatakan, karena beberapa tahun yang lalu di tanah perjanjian ini orang mati dibangkitkan, dan aku tidak mau istriku bangkit atau perempuan ini hidup kembali. Aku tidak ingin dia hidup untuk kedua kalinya, karena selama ini dia sudah menyusahkan hidupku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu kisah yang mengerikan. Rupanya perempuan ini selama hidupnya, suaminya bertahan dalam kesabaran menghadapinya, dan tentu orang-orang di sekitarnya, keluarganya. Ini akan menjadi peringatan bagi kita. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pelayanan kita, dikenang baik oleh orang-orang di sekitar kita? Ataukah kehidupan kita akan dikenang menjadi sesuatu yang pahit dalam kehidupan orang lain? Kiranya saudara dan saya, kita semua dapat meneladani Maria yang memberikan pelayanan tepat pada waktunya, pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang tulus ikhlas,
karena didasarkan atas kasih-Nya yang sungguh kepada Allah, didasarkan pada kepekaannya di dalam segala situasi yang dihadapinya, didasarkannya pula pada hati yang bijaksana dalam tindakannya, sehingga menuai pujian dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini.